Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Monggo kita tata hati kita luruskan niat dan tujuan kita. Duduknya bersama kita di tempat yang mulia ini murnikan. Murni berarti ikhlaskan semata-mata dalam rangka menjalankan perintah Allah Ta'ala, yaitu menuntut ilmu agama. Yang kita niatkan ilmu yang kita pelajari nantinya untuk memperbaiki penghambaan kita. Kula jenengan sedaya statusnya di hadapan Allah itu hamba, abdi, budak. Dan kita agar menjadi seorang abdi, budak yang baik di hadapan Allah Ta'ala perlu mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, supaya kita tahu perintah Allah yang harus kita kerjakan apa, larangan yang harus kita tinggalkan apa, berarti kula jenengan kudu ngaji. Maka murnikan, ikhlas karena Allah Ta'ala semata-mata, karena menuntut ilmu agama, dan karena niat-niat yang lain. Karena para ulama menganjurkan dalam satu amalan, jika itu amalan-amalan yang memang bukan amalan-amalan wajib, maksudnya bukan amalan-amalan semacam misalnya sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa diniatkan dengan niat sholat yang lain, sholat yang wajib yang lain, tidak. Tapi untuk misalnya sholat sunnah, satu sholat sunnah ketika Bapak masuk masjid bisa diniatkan beberapa niat. Misalnya niatnya tahiyatul masjid, niatnya syukrul wudu, seperti itu. Niatnya qobliyah subuh, nah seperti itu. Itu beberapa ragam niat dalam satu amalan sunnah. Maka demikian pula kehadiran kita di masjid tempat yang mulia ini, niatkan untuk menjalankan kewajiban menuntut ilmu agama. Niatkan pula untuk mengunjungi rumah Allah Ta'ala. Niatkan pula untuk kita saling ketemu dengan saudara-saudara kita sama muslim. Niatkan untuk kita saling mengucapkan doa dengan salam kita pada mereka, dan lain sebagainya. Memanajemen niat itu sangat penting sekali, sehingga tidak sedikit orang itu sedang melakukan amalan yang sama, tapi pahalanya beda. Bisa beda karena faktor keikhlasannya. Bisa beda karena faktor yang satu hanya satu niat, yang lain banyak niat. Sehingga orang yang ikhlas niatnya dalam satu amalan banyak, maka dia pulang membawa pahala yang lebih banyak. Dan yang penting tetap kedah ikhlas kula jenengan di dalam melakukan segala ketaatan kepada Allah Ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita terdahulu sedang membahas tentang syarat-syarat diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai tuntunan Rasulullah. Itu pembahasan kita yang telah lalu namun belum tuntas. Kita waktu itu masih membahas tentang ikhlas. Dan dalam pembahasan ikhlas yang sedang kita mulai pembahasannya waktu itu tentang buah-buah dari keikhlasan. Ketika orang itu ikhlas, apa yang akan dia dapatkan?
Itu waktu itu. Tapi mohon maaf sebelumnya, untuk pertemuan kali ini kita pending dulu pembahasan tentang hal ikhlas itu. Kita akan membahas hal yang lain, tapi hal lain yang akan saya sampaikan ini juga tidak lepas kaitannya dengan pengamalan dari ikhlas itu juga. Ikhlas dalam menggunakan kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Dan salah satu kenikmatan yang harus kita ikhlas dalam menggunakannya. Dan sekarang kenikmatan yang akan saya sebutkan ini kenikmatan yang hampir dimiliki oleh setiap manusia, baik tua, muda, kecil, besar, kecil ini anak-anak yang bahkan belum cukup umur pun, orang tua yang belum bijak pun memberikan hal itu. Napa niku? HP. Saya akan membahas seputar masalah HP. Bapak-bapak ibu sekalian, ini pembahasan penting sekali untuk kita ketahui bersama. Semua apa yang Allah berikan pada kita, apapun itu bentuknya, semuanya, apakah pemberian berupa umur itu sendiri, pemberian berupa ilmu agama yang sedang kita pelajari, pemberian berupa harta yang Allah berikan, pemberian berupa badan, dan pemberian yang lainnya. Semua pemberian itu para jamaah Allah berikan kepada kita, bukan setelah diberikan sepenuhnya kita punya kekuasaan untuk mengatur dan mengendalikan semau kita. Tidak demikian. Tapi Allah berikan dengan sebuah persyaratan-persyaratan yang Allah tetap mengendalikan pemberian itu. Moga dipun telaah ini kita manfaatakan talingan kula panjenengan untuk konsentrasi mirengaken paningal kita, mata kita untuk senantiasa terjaga agar nopo, agar yang kita dengar nanti bisa masuk ke dalam hati kita, tertanam sebagai ilmu yang akan bermanfaat nantinya untuk kita amalkan. Jadi kula ambali, saya ulang kembali, semua kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada seorang hamba itu bukan Allah berikan sepenuhnya kepada kita untuk mengendalikan bebas tanpa kendali Allah Ta'ala. Bukan. Tapi Allah memberikan dengan tetap persyaratan-persyaratan dari Allah Ta'ala agar kita menggunakan nikmat itu untuk apa? Untuk ibadah. Semua kenikmatan yang Allah berikan agar kita menggunakan untuk ibadah. Umur untuk ibadah, ilmu agama untuk ibadah, harta untuk ibadah, badan untuk ibadah, kita makan minum untuk apa? Ibadah, HP pun. Nah, ketika orang tidak bijak, nanti dia akan menyalahgunakan pemberian Allah Ta'ala ini untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini sebuah kesalahan. Maka kita akan membahas tentang masalah HP. HP para jamaah, handphone, benda kecil yang bernama handphone, HP, itu gambarannya seperti alat-alat yang lainnya. Kita ambil contoh misalnya gelati, lading. Itu bukan sesuatu yang mutlak dikatakan baik, bukan sesuatu yang mutlak dikatakan buruk, tetapi menjadi baik dan buruknya tergantung untuk apa digunakannya. Maka belati akan menjadi baik ketika digunakan untuk kebaikan, belati menjadi buruk ketika digunakan untuk keburukan. Yang baik dan buruk bukan belatinya, tapi penggunanya. Demikian pula HP. HP itu bukan benda yang jelek, bukan benda yang haram, bukan. Tapi tergantung bagaimana orang yang menggunakannya. Ketika digunakan untuk kebaikan, menghasilkan kebaikan, pahala. Ketika digunakan untuk keburukan, menghasilkan dosa. Maka inilah yang saya maksudkan, kula jenengan harus bijak dalam menggunakan nikmat Allah. Itu nikmat sebenarnya.
nikmat Allah yang bernama HP. Itu nikmat. Dan nanti kita akan mesti ditanya. Semua kenikmatan itu ditangleti oleh Allah Ta'ala. Dimintai pertanggungjawaban, maksudnya ditanya itu. Dimintai pertanggungjawaban. Nikmat besar, nikmat kecil, hingga seteguk air, misalnya saya tadi minum, membasahi kerongkongan pulau, itu ada pertanyaannya. Apalagi urusan yang lebih besar dari itu. Semua ditangleti. Ingatlah bahwasanya kelak kita akan berada di hadapan Allah Ta'ala semuanya untuk dimintai pertanggungjawaban dari semua nikmat yang Allah berikan tadi. Satu persatu ditanyai niku. Dan secara terperinci nikmat semuanya juga disampaikan kepada kita untuk dimintai pertanggungjawaban. Semuanya. Termasuk ketika kita memiliki HP tadi. Dimintai pertanggungjawaban. Maka jangan sampai HP yang ada di tangan kita menjadi sebuah pertanggungjawaban yang mencelakakan kita karena tidak amanah dalam menggunakannya. Jangan sampai. Tapi jadikan itu HP merupakan kenikmatan yang kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala dengan pertanggungjawaban yang menguntungkan. Karena kita amanah dalam menggunakannya untuk ketaatan. Untuk apa misalnya? Untuk menyampaikan ilmu agama, untuk menyambung tali silaturahim, untuk berbakti pada orang tua, untuk mendidik anak, untuk ya termasuk kita mencari nafkah misalnya, niatnya untuk ibadah. Kan kadang kala sekarang serba HP. Kita jual beli dengan HP. Bisa kita menggunakan, niatnya semua harus untuk kebaikan. Nah itu yang ingin saya sampaikan para jamaah di pertemuan kita ba'da subuh kali ini. Bapak-bapak, ibu sekalian, pada era teknologi sakmangke, di zaman sekarang ini yang serba semua itu menggunakan alat-alat teknologi itu, telepon seakan-akan sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Sampai yoga kula jenengan yang atau mungkin cucu kita yang masih kecil, yang sebenarnya jangan dulu diberi HP, orang memberinya juga. Hanya semata-mata ben gak rame, ben gak nangis, ben anteng. Padahal anteng nih gak rame nih pun lari. Anteng dan gak ramenya anak di usia yang belum selayaknya memiliki HP, itu bukan anteng yang baik. Anteng dalam keburukan mereka, si anak-anak itu. Maka kita orang tua ataupun kakek dan nenek kita harus harus pintar dalam memberikan alat permainan kepada cucu-cucu kita atau anak-anak kita. Jangan sampai kalau jenengan melakukan tindakan kesalahan yang itu malah mencelakakan cucu kita. Terlebih lagi dengan semakin memasyarakatnya HP ini, hampir seluruh lapisan masyarakat memilikinya. Oleh karena itu perlu kiranya kalau panjenengan membahas permasalahan ini. Ini termasuk bagian dari perkara fikih kontemporer, sesuatu yang dahulu tidak ada di masa Rasulullah, tidak ada. Tapi sekarang hal itu, benda itu, HP itu ada. Maka kita harus betul-betul memanfaatkannya dengan benar sesuai rambu-rambu syariat agama. Sesungguhnya telepon adalah satu nikmat. Telepon itu nikmat dari Allah Ta'ala kepada kita semuanya ini. Dengan telepon kita bisa menghemat banyak tenaga, menghemat banyak waktu, menghemat banyak biaya. Kan begitu. Misalnya ketika kita ingin menghubungi saudara kita di tempat jauh, mau silaturahim berangkat ke sana, belum ada biaya. Atau mungkin karena faktor kesibukan yang belum memungkinkan mengunjunginya. Kita bisa dengan mudah menghemat tenaga, menghemat waktu, menghemat biaya dengan menelponnya. Itu nikmat. Maka niatkan ketika penjenengan menelpon itu untuk ketaatan tadi di antaranya seperti itu. Jenengan mau belanja pun kan demikian sekarang. Kadang-kala kita cukup dia di rumah, telepon, belanja, datang ke rumah. Itu kemudahan dari Allah Ta'ala, maka gunakan untuk kebaikan. Untuk mendapatkan keberkahan dari benda yang bernama handphone itu. Cukup mengangkat gagang telepon, atau menombol yang ada di layar HP itu, kita bisa berbicara dengan karib kerabat yang mungkin berada di tempat yang jauh, di belahan bumi lain, di pulau lain. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Semua itu dapat dilakukan dalam beberapa menit kemauan, cepat langsung bisa terhubung.
Semua itu dapat dilakukan dalam beberapa waktu yang tidak lama. Dengan begitu kula jenengan bisa mengetahui kabar dari kerabat kita, saudara kita di tempat yang lain. Nah para jamaah, supaya kembali yang saya katakan di depan, supaya nikmat yang bernama HP ini di tangan kita akan menjadi sebuah nikmat yang membawa keberkahan, menjadikan sarana bagi kita untuk mendapatkan pahala bukan dosa, berarti kita harus mengetahui rambu-rambunya. Berarti kita akan sedang membahas apa? Rambu-rambu atau etika dalam menggunakan HP. Rambu-rambu atau etika dalam menggunakan HP, itu yang akan kita bahas. Nomor satu, HP gunakan untuk perkara yang ma'ruf. Gunakan untuk perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu untuk kebaikan. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang buruk, yaitu untuk kebaikan, seperti menyambung tali silaturahim tadi. Siapa yang dimaksud orang yang kita sambung? Orang yang punya hubungan darah dengan kita, orang tua kita, paman bibi kita, keponakan kita, dan seterusnya orang-orang yang ada pertalian darah dengan kita sambung tali silaturahim. Entah mereka muslim ataupun non muslim, kita tetap diberitakan menyambung tali silaturahim kepada mereka. Bisa menggunakan HP itu untuk menyambung ukhuwah Islamiyah. Kalau kita katakan ukhuwah Islamiyah, itu saudara sama muslim yang mereka mungkin tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi tetap kita diperintahkan menyambung tali persaudaraan. Dengan HP itu kita bisa mendapatkan pahala ketika niatnya untuk tadi menyambung tali silaturahim, menjaga ukhuwah Islamiyah, atau keperluan-keperluan yang sifatnya walaupun kelihatannya duniawi, tapi itu sesuatu yang bermanfaat dan kita niatkan untuk sarana ibadah pun dapat pahala. Misalnya untuk bekerja tadi, kelihatannya urusan duniawi, tetapi kita niatnya bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk biaya mendidik anak-anak kita, agar nantinya mereka semuanya bisa beribadah pada Allah Ta'ala, maka itu pahala. Perkaranya tinggal masalah niat. Kita harus pintar-pintar niat. Jangan sampai nggak berniat. Harus kita ada niat dalam hati. Setiap apa yang kita lakukan, niatkan untuk kebaikan, supaya mendapatkan pahala. Niat itu penting sekali. Maka para ulama sangat menganjurkan para jamaah tentang masalah niat ini. Sangat menganjurkan kita harus pintar-pintar di dalam berniat, menjaga niat dalam setiap ketaatan yang kita lakukan. Bahkan dalam urusan mubah. Urusan mubah itu urusan yang sejatinya bukan ibadah. Kita makan bukan ibadah, kita minum bukan ibadah, kita tidur bukan ibadah. Nggak dosa dan juga tidak dapat pahala kita makan, kita minum, kita tidur. Tetapi ketika niatnya saya makan supaya tubuh saya kuat, supaya sehat nanti untuk ibadah, makannya dapat pahala. Saya minum, demikian pula niatnya untuk menguatkan badan agar sehat, agar kuat untuk ibadah, dapat pahala. Tidur pun demikian, saya tidur supaya nanti tidak ngantuk malam, saya bangun akan sholat malam, tidurnya dapat pahala. Tidur dapat pahala ketika itu perkaranya niat. Maka ketika kita menggunakan HP yang kita bawa kemana-mana itu, senantiasalah niatkan. Ketika kita membukanya, menggunakannya, niatkan semuanya untuk ibadah. Dan memang harus betul-betul untuk itu, untuk ibadah. Untuk ibadah, misalnya untuk ilmu agama yang kita simpan di dalamnya, kita belajar dan mengajar dengannya. Untuk menyambung silaturahim tadi, menyambung tali ukhuwah Islamiyah, untuk berdagang, atau untuk misalnya yang bapak-bapak ada yang nge-grab ngeten niku, niatkan juga untuk ibadah supaya mendapatkan pahala. Karena semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Jika ternyata kita gunakan untuk keburukan, menjadi sebuah malapetaka. Yang kedua, tidak menelpon pada waktu yang tidak pantas. Ini kalau kaitan kita berkomunikasi dengan orang lain, menelpon, tidak boleh kita menelpon di waktu-waktu yang tidak selayaknya kita menelpon. Karena menghubungi melalui telepon itu hampir sama maknanya dengan berkunjung. Maka kita berkunjung kepada orang lain, itu ada waktu-waktu yang kita
tidak sepantasnya mengunjungi di waktu tersebut. Ya, misalnya apa? Menghubungi di waktu malam yang sudah larut ketika orang mungkin istirahat. Menghubungi di waktu pagi buta, masih jam-jam 3 pagi buta. Orang yang mungkin dia belum saatnya menerima telepon, atau pada saat tidur siang. Itu semua adalah waktu-waktu yang tidak selayaknya kita menelpon. Berarti ini butuh adab. Jangan kita pandang sepele ini para jamaah. Karena konteksnya walaupun sedikit beda, orang menggunakan HP dan berkunjung berangkat dengan badannya, tapi ada kesamaan dalam sebagian sisinya. Dan ketika kita dalam hal ini tidak bijak dalam menggunakannya, dosa mangki. Wayahe wong tilem, kita telepon, ganggu enggak itu? Nah, ganggu, berarti dosa. Enggak dosa. Terkecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, terpaksa. Maka segala perkara yang memang itu darurat, dimaklumi, dimaafkan. Jika tidak karena itu, tidak sepantasnya menggunakan HP di waktu-waktu itu. Dan agama telah melarang kita untuk berkunjung, untuk menghubungi seseorang di waktu-waktu tersebut. Maka menggunakan HP pun juga kita jangan menggunakan di waktu-waktu tersebut. Dan karena waktu-waktu berkunjung itu yang saya sebutkan tadi, malam yang masih betul-betul orang saatnya istirahat tidur, pagi buta yang masih pagi sekali yang mungkin orang belum siap menerima tamu, siang hari jam-jam orang istirahat tidur siang. Jangan berkunjung ke rumah seseorang dan jangan pula menelpon di waktu-waktu tersebut. Maka wajar saja ketika kadang-kala jenengan menelpon di waktu itu atau berkunjung di waktu itu, orang yang jenengan kunjungi atau orang yang jenengan telepon itu tidak menyukai kunjungan jenengan, tidak menyukai telepon jenengan. Kadang-kala mengangkat telepon dengan nada suara yang mungkin marah. Berarti kita menjadikan orang terjatuh pada perbuatan dosa, yaitu marah, karena kita yang memicunya. Padahal marah itu termasuk salah satu di antara pintu-pintu yang akan dimasuki syaitan untuk masuk ke dalam benteng yang bernama hati. Benteng yang bernama hati ini senantiasa diintai oleh syaitan untuk memasukinya agar mengendalikan hati manusia itu ke perkara-perkara keburukan yang diinginkan oleh syaitan itu. Salah satu pintunya marah. Marah, maka ketika orang itu sudah marah, biasanya orang marah itu tidak terkontrol, ucapan, perbuatan nggak terkontrol. Nah, kadangkala kita bisa menjadi pemicu orang melakukan perbuatan yang terlarang, itu marah tadi karena perbuatan kita menelpon bukan pada waktunya tadi misalnya. Sehingga orang berbuat dosa marah karena kita yang memicunya, maka kita pun mendapatkan dosa. Karena orang melakukan dosa tadi, marah. Padahal Rasul telah melarang kita, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Walakal jannah, bagimu surga. Penahan marah itu bagus kan. Tapi marah-marah yang terlarang di sini tentu marah-marah yang mengakibatkan melakukan tindakan-tindakan kemungkaran. Karena ada marah-marah yang dikecualikan. Marah karena untuk membela agama Allah, itu marah yang memang Rasulullah sendiri juga punya sifat marah. Bahkan Allah juga punya sifat marah. Jadi seperti itu. Jadi tentang masalah tadi, jangan berkunjung di saat-saat waktu-waktu yang tidak selayaknya tadi. Karena itu sangat memicu orang lain melakukan tindak kesalahan, dan kita sendiri berarti di saat itu sedang mengganggu orang atau melakukan kesalahan. Karena mengganggu berkunjung di waktu yang tidak selayaknya. Yang ketiga, tidak melakukan panggilan lebih dari 3 kali. Ini bukan sepele loh, penting sekali. Tidak melakukan panggilan lebih dari tiga kali. Karena tadi saya katakan, seperti kita berkunjung, jenengan bertamu ke rumah seseorang, terus pundi, jenengan biasanya pun caranya pun nalikani pun bertamu, apa kita tok 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 menghadap ke arah pintu,
Misalnya rumahnya menghadap ke arah timur, kita mengetuk menghadap ke arah barat di depan pintu pas, tok 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 tok, tok 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 tok, berkali-kali assalamualaikum, tok 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 tok, begitu. Mboten ngoten etikanipun. Kita mengetuk pintu dengan menghadap ke arah samping. Ini penting. Jangan menghadap ke arah ruang tamu, langsung ke arah pintu itu. Itu tuntunan dari agama kita, menghadap ke arah samping. Artinya, kayak misalnya pintu masjid begini, misalnya ini rumah seseorang, di sebelah timur pintunya, dengan mengetok pintu, tapi menghadaplah ke arah utara atau selatan. Ngeten, assalamualaikum, tok 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 tok. Assalamualaikum, tok 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 tok. Dan ngetok pun tidak boleh keras sekali. Tidak boleh dok 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 dok, ngeten. Tidak boleh, itu etika. Tok tok tok. Assalamualaikum, menghadap ke samping. Kenapa menghadap ke samping? Kenapa tidak menghadap ke arah depan secara langsung? Karena tuntunannya supaya nantinya orang yang menjadi tuan rumah yang akan kita kunjungi itu dimungkinkan dia belum siap, nanti ruangan yang dibuka pintunya itu terlihat oleh tamu, ada hal yang tidak layak untuk dilihat, supaya kita tidak sampai melihat sesuatu yang tidak membuat nyaman, sesuatu yang tidak menjadikan tuan rumah itu nyaman karena kita melihat keadaan di dalam. Makanya dengan ketika bertamu di rumah seorang itu tidak selayaknya melihat ke sana kemari, atau kadangkala ibu-ibu, kadangkala ini sebagian ibu-ibu, gak semua, semoga tidak ibu-ibu, tidak terasa pipis minggu loh. Kadangkala ngapunten kalau pengen derek pipis, mau numpang pipis, padahal sebenarnya nggak ada keperluan pipis. Tapi untuk apa? Pengen melihat isi rumah orang itu, ke dalam, ke belakang, toleh. Itu tidak boleh seperti itu. Karena orang itu masuk ke rumah orang lain, seharusnya dia itu digambarkan oleh para ulama, masuk ke rumah seseorang, jadilah menjadi orang buta. Keluar dari rumah orang, jadilah orang bisu. Maksudnya apa? Masuk ke rumah orang jadilah orang buta, itu maksudnya apa yang ada di dalamnya seorang-orang jenengan tidak tahu. Jangan mengamat-amati, pengen tahu saja isi rumah orang. Setelah tahu ini seperti ini, keluar kita ngobrol, menceritakan rumahnya orang itu loh, wonge umayu tapi kayak ngono omahe semrawut. Nah, ini yang terjadi kadang-kala orang. Ini tidak boleh. Masuklah ke rumah seseorang seperti keadaan orang yang buta, seolah-olah kita tidak tahu keadaannya. Kalau sudah begitu kita keluar dari rumah itu, jadilah orang yang bisu. Maksudnya jangan bercerita, jangan menceritakan keadaan rumahnya orang, walaupun kita tidak menyukainya. Ojo diceritakno, iku aib, dan itu berarti kita ghibah nantinya, kerasani, dosa sudah. Nah, kembali kepada masalah HP tadi, mengetuk pintu atau bukan mengetuk pintu ya tadi, kaitan kita menelponnya itu ya, jangan sampai melebihi dari 3 kali. Kita telepon, berdering, nggak diangkat, matikan. Telepon lagi, berdering, nggak diangkat, matikan. Sampai 3 kali, sudah hentikan. Jangan ditelepon lagi. Karena ini persis seperti kita berkunjung ke rumah seseorang juga begitu. 1, tok tok tok, salam, gak dijawab. 2, tok tok tok, salam, gak dijawab. 3, tok tok tok, salam, gak dijawab. Setelah 3 kali gak dijawab, maka kita ngomong, sudah, kita jangan melanjutkan untuk memaksakan diri. Kita harus balik pulang. Kenapa? Mungkin karena dia memang belum siap menerima tamu, sedang istirahat, atau ada keperluan yang lain. Itu hak dia, hak tuan rumah. Itu tidak boleh kita memaksa, gedor-gedor, kita semakin mengeraskan suara. Tidak boleh. Itu etika para jamaah, etika. Ya, kadang-kala orang memaksa, seakan-akan saya harus ini. Tidak boleh seperti itu. Menggunakan HP pun demikian. Cukup 3 kali, nggak diangkat, ya sudah. Keempat, tidak lupa mengucapkan salam. Jangan lupa kita mengucapkan salam. Karena seperti bertamu tadi, seperti layaknya kita bertamu ke rumah seseorang. Tok tok tok, assalamualaikum.
tok tok tok, assalamualaikum. Demikian pula ketika kita menggunakan HP, ketika kita menelpon dan itu sudah dibuka oleh orang yang kita hubungi, jangan lupa kita mengucapkan salam. Berarti yang disunahkan mengucapkan salam dahuluan siapa? Yang menelpon atau yang ditelepon? Yang menelpon yang mengucapkan salam. Seperti orang kalau berkunjung ke rumah seseorang, yang mengucapkan salam duluan itu tamunya, bukan tuan rumahnya. Tamunya, yang disunahkan mengucapkan salam tamunya. Tuan rumahnya nanti menjawab. Demikian pula ketika kita menelpon, yang menelpon itulah yang mengucapkan salam, nanti yang ditelepon yang menjawab. Yang memulai telepon mengucapkan salam hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Sunnah. Mengucapkan salam ketika jenengan menghubungi seorang itu sunnah. Assalamualaikum sunnah. Menjawabnya hukumnya apa? Wajib. Menjawabnya hukumnya wajib. Pahalanya banyak yang mana? Yang wajib yang menjawab tadi atau yang sunnah yang memulai? Yang memulai. Mungkin pernah saya sampaikan, dalam amalan-amalan secara umum, amalan wajib itu pahalanya lebih banyak. Amalan sunnah lebih sedikit. Tetapi kaitannya mengucapkan salam, orang yang mengucapkan salam itu yang memulainya hukumnya sunnah. Tapi pahala dia lebih banyak dibandingkan yang menjawabnya yang hukumnya wajib. Ini khusus dalam hal ini. Kenapa demikian? Karena orang yang mengawali dengan sunnah mengucapkan salam tadi, ia menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan. Kebaikan apa? Menjawab salam itu. Menjawab salam itu, itulah kebaikan. Sehingga berarti dia menjadikan sebab orang lain melakukan kebaikan, itu adalah pahala tersendiri. Pahala tersendiri. Dan sehingga kula jenengan harus berusaha memanfaatkan seperti ini untuk mendapatkan pahala tadi. Jangan lupa mengucapkan salam. Dan apalagi ini, Rasulullah memerintahkan kita akan hal ini. Rasul mengatakan, "Afsus salam ba'ataimu ta'am, wasilil arham, bakum bilaili wa nasuniyam, summa dakhulil jannata bisalam." Kata Rasulullah, "Afsus salam." Sebarluaskan salam. Kita diperintahkan untuk menyebarluaskan salam. Ini sebuah pahala kebaikan yang mudah dilakukan. Salam yang seharusnya kita lakukan itu seperti salam itu. Ada beberapa lafaz salam. Assalamualaikum yang paling pendek. Ada yang lebih pendek dari itu? Betul. Assalamualaikum itu paling pendek. Kalau misalnya di HP dengan mengetik ASS itu tidak benar seperti itu. Harus lengkap Assalamualaikum, jangan hanya ASS. Kita belum mendapatkan pahala salam itu. Jangan nulis ASS. Belum mendapatkan pahala salam itu. Harus lengkap Assalamualaikum. Dan jangan ASS. Nggak ada pahalanya niku, tapi lengkapi Assalamualaikum. Di atas Assalamualaikum, pertengahan apa? Assalamualaikum warahmatullah. Bukan Assalamualaikum warahmah lagi. Tidak berhenti sampai warahmah, tapi Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Sedangkan yang ketiganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dicontohkan oleh Nabi atau para sahabat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling sempurna. Paling sempurna. Mengucapkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu sebenarnya dalam semua keadaan kita disunahkan begitu. Kalau jenengan mau menyempurnakan, kepada margi di jalan kita melengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan apa-apa, bagus sekali. Bagus sekali. Jangan sampai ketika ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai nih kayak Arab ceramah. Loh, enggak. Betul itu dia kalau melengkapi seperti itu. Bagus itu. Nah, seperti itu. Rasul memerintahkan kepada kita afsus salam, sebarluaskan salam. Dan sementara yang selanjutnya ini tidak saya bahas tentang wa'ata ibu ta'am. Ini memberikan makan, ini perintahkan Rasulullah kepada kita. Wasilil arham, menyambung tali silaturahim.
Wakum bilaili wan nasu niyam, dan bangunlah di waktu malam di saat manusia dalam keadaan tidur. Sumadakhulil jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga. Artinya amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah ini menjadi jalan kemudahan bagi para pelakunya nanti masuk surga. Menyebarluaskan salam menjadi jalan mudah untuk kita masuk surga. Memberi makan kepada orang menjadikan jalan kemudahan masuk surga. Menyambung tali silaturahim menjadi kemudahan jalan masuk surga. Salat malam qiyamul lail menjadi jalan kemudahan untuk masuk surga. Dan yang paling mudah di antara semuanya ini apa? Mengucapkan salam. Lebih mudah. Tapi itu doa. Doa, makanya tuluskan kita dalam mendoakan saudara kita tadi. Assalamualaikum. Jangan sekedar formalitas. Hanya sekedar seakan-akan ini hal yang memang rutinitas. Kalau ketemu berpisah ucapkan salam, tapi tidak ada niatan untuk mendoakan. Niatkan memang untuk tulus mendoakan. Dan assalamualaikum, semoga keselamatan untuk panjenengan. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, maka orang yang menjawab dianjurkan menjawab bagaimana? Sekurang-kurangnya sama dan atau lebih baik ditambahi. Itu tuntunan Nabi juga. Kalau ada orang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, sekurang-kurangnya. Atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu tuntunannya. Jangan sampai orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya waalaikumsalam. Cuma begitu. Keliru. Itu pelit. Kita dianjurkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan yang serupa atau yang lebih baik. Jangan malah lebih kurang, yang serupa atau yang lebih baik. Sehingga ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, jawablah yang lebih sempurna lagi, yang lebih lengkap lagi. Dan selanjutnya kita peringkas saja. Setelah jenengan tidak lupa untuk mengucapkan salam, dan ini merupakan tuntunan dari Rasulullah SAW kepada kita. Selanjutnya memperkenalkan diri. Jangan lupa kita memperkenalkan diri. Ketika apa? Ketika kebetulan mungkin orang yang kita hubungi itu dia belum menyimpan nomor kita di HP-nya, sehingga mereka tidak mengenal siapa kita. Kita WA atau kita telepon, kita harus tahu, kita harus memberitahu tentang siapa kita. Persis seperti bertamu. Kadang-kala orang kan tok assalamualaikum, tapi orang tuan rumah sopo atau gejani. Tok assalamualaikum. Terus ditanya, sinten niku? Jawaban kita bagaimana? Kulo, ngoten. Bukan. Sinten niku? Kulo. Nah, sing jawab, kulo sinten? Kulo nuwun jare biyen ngoten. Mboten ngoten. Ya. Ketika kita ditanya sinten niku, kita sebut nama. Ini tuntunan agama nih. Jadi ketika orang yang kita dayoi, yang kita bertamu itu dia ingin mengetahui siapa tamunya itu, kita harus beritahu sinten niku. Kula sampean sebutaken jenenge sinten. Niku kula si fulan jenenge sinten. Ketika sekitar rumah niku enten kalau orang yang namanya Parmin itu loro iki. Parmin sinten? Niku kula Parmin yogane Parmo misalnya. Kita sebutkan. Jadi fulan bin fulan. Loh itu penting. Ini tuntunan para jamaah. Memperkenalkan diri. Jadi orang yang menghubungi diperlukan untuk memperkenalkan diri kepada orang yang dihubunginya. Persis seperti orang yang bertamu tadi. Ketika memang orang itu belum mengenal siapa kita. Jangan sampai kita tidak memperkenalkan diri kita. Kita harus memperkenalkan kita. Dan selajengipun tidak memperpanjang pembicaraan tanpa adanya keperluan. Tidak memperpanjang pembicaraan tanpa adanya, artinya itu sebab adanya keperluan. Jangan tidak ada keperluan sekedar pengen ngobrol saja. Telepon, lan apa telepon kok pengen ngobrol timbang sepi. Lah ini tidak boleh seperti ini. Jenengan pun tidak karena adanya keperluan sangat memungkinkan kita akan terjatuh pada perbuatan dosa atau setidaknya sia-sia. Padahal yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mu'minun itu
di antara karakteristiknya orang yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Walladzina hum, dan orang-orang yang 'anil lagwi mu'ridun, dari perkara yang tidak berguna, perkara yang sia-sia, mu'ridun, dia berpaling. Orang beriman itu punya sifat hal-hal yang tidak membawa manfaat itu ditinggalkan. Termasuk ngobrol yang tidak bermanfaat, itu termasuk perkara yang sia-sia, maka akan ditinggalkan oleh orang yang beriman. Lah kula panjenengan tadi saya matur, nanti lo akan kita dimintai pertanggungjawaban menggunakan HP untuk apa? Kalau ternyata untuk ngobrol saja, itu berarti pertanggungjawaban yang akan mencelakakan pelakunya. Kita nelpon harus karena keperluan, sehingga kalau keperluannya tuntas ya sudah selesai. Kita termasuk juga bisa mengirit pulsa atau mengirit apa? Paketan kan, mengirit waktu. Ngobrol saja tidak ada faedahnya, malah dosa nanti. Jangan memperpanjang pembicaraan. Ini kadang-kala biasa dilakukan oleh sinten? Ibu-ibu mboten nggih? Mboten enten perlu nih telepon mawon ngobrol kalih kanca-kancanipun. Ngapunten niku kirang prayogi. Nggih, mboten sae. Ya kita menelpon karena keperluan-keperluan. Kalau nanti memperpanjang pembicaraan, hanya ngobrol, terbengkelai urusan-urusan di rumah, mungkin nyapu belum, mencuci belum, memasak juga belum, tapi ngobrol gak mari-mari. Nah ini akan menjadikan sebab urusan-urusan terbengkelai, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Sampai ngerti-ngerti jam itu kok wis krungu adzan, ternyata masih ngobrol berbagai hal, amal kebaikan terlewatkan karena nopo? Obrolan yang berlebihan. Ini perkara yang tentu tidak selayaknya kita lakukan. Sehingga ketika menelpon, etikanya tidak memperpanjang pembicaraan tanpa adanya keperluan. Kadang-kala sebatas ngobrol, takon masalah makanan, masalah perhiasan, masalah pakaian sesama ibu-ibu kadang-kala kan ngoten. Ya tapi semoga ini bukan ibu-ibu yang jamaah di sini nggih. Kadang-kala ibu-ibu begitu. Sampai berlarut-larut yang kadang-kala si ibu ini awalnya dia itu pendiam, menjadi lebih banyak bicara. Yang biasanya tidak konsumtif, mboten tapek seneng blonjo, akhirnya seneng blonjo. Nggih, pengen tuku iki. Kenapa pengen tuku? Aku mari nelpon kancaku jare nek barang nyar ngene-ngene luwe apik, sehingga seneng blonjo gara-gara pengaruh HP. Blonjo hal nopo? Kadang-kala bukan hal-hal yang bermanfaat, hanya memenuhi keinginan. Pada setiap apa yang kita beli itu ada pertanggungjawaban. Kita membeli sesuatu itu harus karena pertimbangan kebutuhan, bukan keinginan. Bukan keinginan, pengen tuku rek, pengen tuku. Sing dipingin ini ku memang kita butuhkan atau bukan? Jika suatu yang tidak kita butuhkan, atau memang kita butuh tapi saja niku teng griya pun wonten, janganlah, cukup sing teng griya niku mawon. Karena semakin banyak yang kita miliki, semakin banyak pertanggung jawaban. Makanipun Kanjeng Nabi niku bicara pakaian, beliau niku mboten ganti pakaian yang lain, artinya tidak senang bergonta-ganti pakaian, membeli pakaian yang baru-baru sebelum pakaian yang dipakainya itu. Artinya beliau itu suka memakai pakaian yang memang dimilikinya itu dipakai hingga usang, yang sudah tidak layak dipakai lagi baru ganti. Seperti itu. Bukan berarti nggak boleh punya baju lebih satu, boleh, nggak apa-apa lebih dari satu. Tapi ya secukupnya lah, secukupnya. Jangan berlebihan. Sampai kadang-kala orangnya sudah meninggal, di lemari bajunya baru-baru yang belum terpakai banyak. Lho niku lho makanya menjadi pitakonan, pertanyaan, pertanggungjawaban. Baju yang banyak yang tersimpan di lemari, baru-baru belum terpakai, akan ditanyai itu. Makanya pun jenengan ampun mencela, ampun menghina wong iku lho klambine kok mek iku-iku wae. Ya bisa jadi memang bukan karena tidak ada untuk membeli baju yang lain,
tapi karena dia merasa cukup di kiai, wedi pertanggungjawabannya. Dan bisa jadi seperti itu. Jadi perlu kula jenengan bijak dalam menggunakan segala nikmat Allah Ta'ala, termasuk salah satu nih pun HP. Jadi itu termasuk menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan, pemborosan. Kalau dengan memperpanjang pembicaraan, boros napa niku? Boros pulsa atau pakai tani, boros napa malih? Boros waktu, boros napa malih? Ya berbagai hal pemborosan yang akan terhambur-hamburkan waktu itu. Padahal Allah melarang kita tentang pemborosan itu. Wala tubadzir tabdira. Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan. Jangan kamu melakukan perbuatan pemborosan harta, pemborosan waktu yang tidak menghasilkan apa-apa. Jangan melakukan tidak pemborosan. Karena apa? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya para pemboros itu ikhwanas syayatin, temannya syaitan, koncone setan. Jenengan purun dadi koncone setan, maka tinggalkan amalan-amalan syaitan. Tinggalkan amalan-amalan syaitan supaya tidak menjadi temannya syaitan. Termasuk memperpanjang pembicaraan dalam menggunakan HP tanpa adanya keperluan. Jangan sampai itu kita lakukan. Dan demikian pula Nabi telah bersabda, anhakum an qila wa qal wa kasratis su'al wa idaatal mal. Rasul mengatakan, anhakum, aku melarang kepada kamu sekalian, an qila wa qala. Aku melarang kepada kamu sekalian untuk melakukan tindakan qila wa qala niku napa? Dikatakan dan mengatakan, maksudnya ini ya gosip lah, ngobrol. Jare ini kok ngene-ngene. Perjenengan ngomong, anu ngene-ngene. Ya sekedar ngobrol, ngelantur, ngalor ngidul, mboten ngertos jeluntrungipun. Ngobrol tanpa adanya keperluan, hanya sekedar ngobrol, gosip. Ini perkara yang dimaksud qila wa qala. Dan Rasul melarang itu, anhakum, aku larang kepada kamu sekalian. Jangan seneng ngerumpi, gosip. Mboten wis mendingan kula mboten remen kok kula ning gosip. Kula teng griya mawon, teng ngarepe TV ndelok acara gosip. Lah padha mawon. Berarti jenengan gosip karo koncone TV niku wau, kali TV sebagai koncone. Sama juga niku. Jangan seperti termasuk dengan HP tadi. Jenengan ngobrol berlama-lama dengan HP itu dilarang. Demikian pula tentang bakas surati soal, memperbanyak pertanyaan, kakean takon. Kalau dalam urusan agama, bukan kita tidak boleh bertanya, karena bertanya itu obatnya orang yang tidak tahu. Silakan bertanya, tetapi bertanya memang karena sebuah kebutuhan. Kita ingin tahu untuk diamalkan. Bertanya bukan untuk ngetes, bertanya bukan untuk berdebat, bertanya bukan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi memang penting untuk mengetahui suatu perkara agama yang akan kita amalkan. Silakan bertanya. Tapi jika tidak ada perlunya, bertanya tanpa ada keperluan, memperbanyak pertanyaan, itu perkara yang dicela, yang dilarang oleh Nabi. Termasuk ketika telepon mau, dengan menanyakan gini, menanyakan tentang harga barang-barang, menanyakan tentang harga perhiasan, harga nopo mali, mungkin macam-macam. Yang tidak ada keperluan itu jangan dilakukan, karena itu perkara yang dibenci. Wa itu adil mal, menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Ya ketika jenengan ketiga-tiganya terjadi loh di sini tentang HP ini mau. Ketiga-tiganya terjadi. Pertama apa? Qila wa qala, ngerumpi, gosip dengan HP bisa. Ini dilarang. Yang kedua, memperbanyak pertanyaan, kakean takon, ini terjadi dengan HP. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta, ini terjadi juga dengan HP. Kenapa menyia-nyiakan harta? Ya menggunakan pulsa atau paketan, sehingga harta pun semakin banyak yang kita keluarkan hanya untuk hal yang tidak membawa pahala.
Maka lama menelepon bisa terjerumus pada beberapa perkara tadi. Terjerumus pada kila waqala, banyak ngobrol tanpa manfaatnya. Terjerumus pada banyak bertanya yang tidak ada manfaatnya. Terjerumus pada penghambur-hamburan harta. Dan nah, selanjutnya, berikutnya, etika dalam menelpon berikutnya, yang menghubungi, yang mengakhiri pembicaraan. Yang menghubungi, dialah yang mengakhiri pembicaraan. Artinya, ketika jenengan yang memulai telepon assalamualaikum, maka nanti yang mengakhiri untuk menghentikan pembicaraan yang memulai tadilah. Ngapunten nggih, sampun mantun niki jenengan yang mengakhiri pembicaraan itu. Maka kalau jenengan kebetulan yang sedang dihubungi, kok jenengan yang ditelepon, ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, terus ngobrol, jenengan jangan sampai sekali-kali pun nggih, assalamualaikum, jenengan sing mengakhiri. Itu akan menyakiti orang lain. Persis seperti ketika orang bertamu kan konteksnya. Pun nggih, jenengan mantuk kula. Nah, itu kan seperti itu. Seperti itu, jenengan menyuruh pulang seolah-olah. Orang yang menelpon tadi perlunya mungkin belum selesai. Maka jangan diakhiri sebelum selesainya urusan dia, orang yang menelpon kita. Nggih, persis seperti bertamu. Bertamu, ketika tamu datang ke rumah kita jangan diusir sebelum dia pamitan. Yang pamitan kan dia, bukan jenengan yang pamitan. Pamitan tetamu nih, ngapunten kula badhe ngapunten kula badhe blonjo. Jangan, kecuali sesuatu yang sifatnya terpaksa. Kita mohon maaf, ngapunten ingkang kathah nggih, Pak, Bu, tentamu nih. Niki wau kula pun janipun cerita misalipun mun siang kula pun panjenipun bidal badhe ngantor. Ngapunten ingkang sanget. Mangke setelah pulang dari ngasto, dari kantor, nggih monggo telepon malih atau mungkin kalau kaitan tamu monggo berkunjung lagi. Silahkan disertai penjelasan supaya tidak menyakitkan orang yang menelpon kita, orang yang bertamu ke kita tadi. Kalau kita lah yang dihubungi harus menghentikan karena adanya keperluan yang darurat, kita harus memberitahukan. Jika tidak karena sesuatu tidak ada sesuatu yang menjadi sebab-sebab untuk menghentikan telepon, jangan kita yang dihubungi ini menghentikan lebih dahulu, jangan. Yang menelpon itulah yang menutupnya. Maka kita kalau sebagai penelponnya, lek jenengan sing nelpon, kita harus tahu juga. Ya jangan berlama-lama. Lek perlunya cukup ya wis. Karena tuan rumah niku kalau kaitan bertamu, dia kan mungkin ada perlu, demikian pula orang yang kita telepon. Mungkin kita sama-sama tidak melihat, kan tidak dengan video call misalnya. Bisa jadi dia menerima telepon kita itu ya karena menghormati kita. Sebenarnya dia dalam keadaan melakukan suatu kesibukan di jalan mawon, dilewangi mandek sih karena ngangkat telepon kita. Loh, kita kok ngobrol berlama-lama? Ini nggak punya etika. Makanya kita harus mengerti itu. Mungkin wongi lagi sibuk. Dan penting sekali juga kita kadang-kala assalamualaikum. Waktu jenengan nelpon nggih. Waalaikumsalam. Ngapunten, kita ganggu apa mboten nggih? Kan ngoten. Tanyakan itu, penting sekali. Mbok menawi jenengan tesih repot mangke mawon. Oh nggih mboten napa. Silahkan. Kalau longgar kok. Begitu. Tapi kalau memang dia ada kerepotan, dia mengatakan, ngapunten, tesih repot mangke mawon. Oh nggih. Nah, begitu. Jangan kita nelpon langsung nerocos ngomong sak kersanipun panjenengan matur, ya tidak boleh seperti itu. Harus dengan etika. Seperti itu. Jadi kita yang memulai, kita pula nanti yang mengakhiri. Yang selanjutnya, ini yang penting. Ini penting pangapunten nggih. Pangapunten harus saya sampaikan apa adanya, yaitu jangan menggunakan nada sambung dengan musik atau nyanyian. Jangan menggunakan nada sambung dengan musik atau nyanyian. Pangapunten niki kedah kula sampaiaken napa wonten niki. Mugi-mugi manah kula lan panjenengan, ati kula jenengan
siap menerima. Walaupun kita kadang-kala suka dengan musik dan nyanyian itu. Sesuka apapun kita kepada musik dan nyanyian, jika yang kita sukai itu ternyata perkara yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Agar kita tidak diputus cintanya oleh Allah. Karena apa? Kanjeng Nabi itu melarang kepada kita tentang musik dan nyanyian itu. Allah pun melarang. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-6, Allah matur, "Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmi." Dan sebagian manusia ada yang menggunakan perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi bighairi ilmi. Tapi sebagian manusia itu menggunakan perkataan yang tidak berguna, perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini beliau salah seorang ulamanya para sahabat, menjelaskan tentang ayat itu. Wallahi, demi Allah, beliau bersumpah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini lahwal hadisi, sia-sianya perkataan. Beliau menjelaskan yaitu al-ma'asif, musik, lagu-lagu. Itu termasuk perkara yang sia-sia, yang tidak berguna, yang bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang mana asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat tersebut, waktu itu orang kafir Quraisy menyewa bidu wanita untuk menghadang di jalan para sahabat-sahabat yang ingin menimba ilmu kepada Rasulullah. Kalau kita terjemahkan secara bebas itu, mungkin bidu wanita itu akan ngomong, "Mas, mau kemana jenengan? Mau menuntut ilmu, belajar kepada Rasulullah. Lah, kok sampean repot-repot ngaji apa sing sampean oleh? Mendingan ayo karo aku nyanyi bareng, joget bareng." Itu termasuk lahwal hadisi. Maka kita dilarang akan hal itu menggunakan HP kita dengan nada dering, musik, nyanyian, jangan. Lebih lengkap lagi Rasulullah telah mengatakan dalam sabda beliau, "La yakunna min ummati aqwamun yastahilun al-hira wal harira wal khamra wal ma'asib." Kata Rasulullah, akan datang suatu masa dari umatku, suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, menghalalkan musik. Jadi Rasul mengatakan akan datang umatku, la yakunna min ummati, akan datang suatu masa pada umatku, suatu kaum yang menghalalkan. Dikatakan menghalalkan ini, perkara-perkara ini awalnya hukum asal haram, tetapi orang ini mengatakan gak popo. Padahal asli ini agama telah menghukumi, Allah mengatakan ini semua haram. Apa itu? Yang disebutkan tadi, suatu masa nanti suatu kaum dari umatku akan mengamalkan apa bau? La yakuna min ummati aqwamun yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'asib, menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, menghalalkan musik. Padahal zina haram. Sutra bagi lelaki buatan oleh kalau jenengan pakai pakaian sutra. Khamr haram, musik haram. Tapi di akhir zaman ada orang mengatakan tidak apa-apa. Misalnya zina, hanya karena alasan sudah dilamar, itu kan wis dadi calon bojone, sehingga kemana-mana dijak nanti. Bahkan nyuwun sewu melakukan hubungan suami istri pun dilakukan dengan alasan kan wis calon bojone. Padahal dilamar itu belum ada ikatan apa-apa, tidak boleh. Tetapi di zaman ini banyak sekali nyuwun sewu melakukan hubungan suami istri sebelum adanya pernikahan hanya karena semata-mata alasan wis dilamar. Ini berarti menghalalkan sesuatu yang haram dan itu dosa. Yang kedua, sutra tadi, lelaki jangan pakai sutra. Kecuali orang-orang yang mungkin memang alergi, awalnya sakit, terpaksa nggak pakai sutra, gatel, baru itu terpaksa. Yang ketiga, Homer, banyaknya haram, sedikit pun haram. Niatnya mungkin untuk jamu, kita pakai jamu. Allah itu tidak menciptakan obat dari sesuatu yang haram. Jangan kita minum homer walaupun dengan alasan untuk jamu, jangan. Yang keempat, musik tadi.
tinggalkan, tinggalkan. Dan itu perkara-perkara yang disukai oleh setan. Setan itu tidak suka masuk ke rumah yang di situ ada gambar makhluk bernyawa, tidak suka dengan di situ ada musik-musik. Kalau matur keliru barangkali. Malaikat maksudnya. Malaikat membawa rahmat. Malaikat membawa rahmat tidak suka masuk rumah yang di rumah itu ada gambar makhluk bernyawa, ada patung, ada musik-musik, ada anjing yang berada di dalam rumah. Karena suatu ketika Rasulullah itu pernah janjian dengan dengan beliau datang-datang. Ternyata keterlambatan datang malaikat itu disebabkan di kolong tempat tidur Rasulullah itu buatan ngerti dumadaan wonten kiri enten anjing, enten sono, enten anjing. Baru setelah dikeluarkan itu barulah malaikat datang mau bertemu Rasulullah. Jadi jangan sampai seseorang itu anjing masuk ke rumah, napa malih mau gambar makhluk bernyawa masuk ke rumah, patung masuk di rumah, nyanyian-nyanyian masuk di rumah. Itu tidak disukai oleh malaikat-malaikat pembawa rahmat. Yang suka apa? Syaitan. Syaitan suka tinggal di rumah-rumah yang ada sebegitunya. Syaitan suka tinggal di rumah yang ada patung, gambar makhluk bernyawa, musik, anjing, itu, dan tinggalkan itu. Nggih, jadi mungkin karena waktu, sampun nih berarti nggih. Jadi apa yang saya sampaikan itulah kurang lebihnya etika kita di dalam menggunakan HP. Pertama, gunakan untuk perkara yang ma'ruf. Kedua, tidak menelpon di waktu yang tidak pantas. Jangan sampai sembarangan, nggak mengerti waktu, harus betul-betul waktu yang tepat. Ketiga, tidak melakukan panggilan lebih dari 3 kali. Pun lebih dari 3 kali nggak diangkat, jangan dipaksa. Keempat, jangan lupa mengucapkan salam. Yang kelima, perkenalkan diri jika orang yang kita hubungi belum tahu siapa kita. Karena khawatirnya dengan dianggap penjahat. Yang selanjutnya, tidak memperpanjang pembicaraan kecuali hal-hal yang sifatnya keperluan mendesak. Yang selanjutnya, yang menghubungi harus yang mengakhiri dia. Dialah yang mengakhiri. Yang terakhir, jangan menggunakan nada sambung musik. Semoga Allah melunakkan hati kita. Walaupun mungkin yang saya sampaikan khusus yang terakhir ini, masa iyo yo, masa iso yo, musik gak oleh enggih para jamaah, boten angsal. Walaupun mungkin ada sebagian yang membolehkan, itu urusan pribadi-pribadi. Tetapi yang jelas dalam Al-Quran, dalam penjelasan para ulama, tidak ada perbedaan dari 4 imam mazhab itu para jamaah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat yang namanya musik itu haram. Mereka sepakat, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan. Berarti ketika ada sebagian orang di zaman sekarang mengatakan boleh, itu berdasarkan tidak satu pun dari 4 imam mazhab itu. Kalaupun ada, itu pendapat yang ganjil, hanya dari sebagian kecil saja. Tapi bukan dari 4 imam mazhab itu, tidak ada seorang pun yang menghalalkan yang namanya musik, tidak ada. Mereka semua sepakat mengharamkannya berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Mengatakan ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Semoga Allah memberkahi umur kita, memberkahi waktu kita, sehingga waktu dan umur kita betul-betul bermanfaat. Allah memberikan kepada kita semuanya kesehatan jasmani dan rohani. Semoga Allah memberikan pada kita umur panjang yang barokah. Sewaktu-waktu kelak kita meninggal dunia, semoga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.